Alhamdulillah tadi di sesi-sesi sebelumnya kita sudah dapat banyak wawasan dan informasi terkait dengan fintech ya. Bahkan kripto aset juga tadi Mas Bintang juga sudah sampaikan. Dan sehingga pada sesi saat ini saya akan lebih fokus di kripto aset. Dan fintech ini memang satu terms yang sangat populer beberapa tahun terakhir. Nah, tadi juga secara mendetail bagaimana fintech itu termasuk regulasinya kita sudah pahami. Nah, kita sekarang fokus ke yang berikutnya. Kalau saya boleh bertanya, kita survei singkat saja. Dari peserta ini yang sudah pernah membeli salah satu kripto aset, entah Bitcoin atau yang lain, bisa jawab yes di komunikasi. Monggo silakan. Atau berikan jempol di chat. Untuk menjawab ya, di angkat tangan. Saya lihat berapa yang sudah ini. Ternyata sedikit ya. Oke, baru 2. Oke, nah ini menunjukkan bahwa memang, terima kasih. Ini menunjukkan bahwa memang kita perlu literasi lebih jauh tentang hal ini. Walaupun informasi tentang Bitcoin ini sebagai salah satu kripto aset sudah sering kita dengar. Nah, kita akan mulai dengan materi yang kita perlu pahami. Jadi seperti disampaikan tadi, betul, blockchain itu adalah teknologi. Dan ini yang seringkali disalah kaprahkan penggunaannya istilah blockchain, kemudian cryptocurrency, dan lain-lain. Pada slide ini kita bisa melihat secara simpel sebetulnya ada 3 unsur di dalam blockchain itu yang utama. Ini kenapa membengong ya? Pertama adalah kriptologi. Kriptologi itu ilmu tentang menyandikan, memberi sandi sesuatu ya. Di situ ada proses kriptografi, membentuk sandinya, atau kemudian atau enkripsi. Sebaliknya adalah kriptoanalisis untuk memecah sandi tersebut. Ini disebut kriptologi. Nah, ini adalah esensi dari blockchain teknologi. Jadi ada menyandikan informasi atau data. Esensi berikutnya, ini juga sangat mendasar dan ini yang mengubah paradigma. Kita seringkali selama ini kan dengan teknologi atau komputer itu semua desentralisasi, ada di server. Server itu menjadi pusat sentral gitu. Tetapi justru di dalam teknologi blockchain kita distributed. Kita sebarkan database-nya ada di semua titik. Walaupun dengan teknologi blockchain yang ada sekarang itu tidak harus semua server, tidak harus semua titik, bisa dipilah atau dipilih hanya untuk sekian server saja ataupun sekian node saja. Nah, secara analogi, distributed database ini sebetulnya seperti general ledger tapi digital ledger atau pencatatan digital yang dicatatnya tidak sentral, dicatatnya di semua node. Sehingga kalau ada data yang diubah di satu titik, di titik yang lain akan melakukan verifikasi. Disinilah salah satu dasar kekuatan blockchain yang dia bisa disebut juga sebagai network of trust. Jadi jaringannya ini adalah jaringan saling mempercayai. Dianggap lebih trusted daripada sistem centralized karena untuk mengubahnya itu tidak bisa tanpa persetujuan dari node lainnya. Ini sangat luar biasa dan itu tidak ada campur tangan kita, jadi tidak ada lagi emosional kita sebagai pengelola jaringannya untuk bisa mengubah data karena itu semua sudah di-coding di dalam konsensus atau smart contract. Ini komponen ketiga. Jadi apa saja yang ingin kita sepakati itu sudah ada di dalam smart contract ini. Jadi 3 unsur inilah yang menjadi esensi dari blockchain teknologi. Kenapa disebut rantai ya blockchain? Karena sebetulnya setiap data-data itu dikelompok-kelompokkan dalam satu blok. Nah, untuk menyambung dengan data berikutnya, apapun itu isinya, itu harus terkonek ya. Ada kode yang bisa nyambung. Nah, memecah kode ini yang seringkali para pelaku bisnis digital itu melakukan mining, menambang
menambang itu artinya memecah kode ini agar bisa data berikutnya tersambung. Dan itu dilakukan secara masif oleh semua node atau jaringan komputer yang memang mendedikasikan untuk melakukan proses ini. Dan proses ini dilakukan secara masif di seluruh dunia. Bahwa blockchain itu teknologi, dia bisa diaplikasikan di dunia finansial, industri keuangan, ataupun non-finansial. Memang awalnya, karena Bitcoin tadi menggunakan teknologi blockchain, itu menjadi cikal bakal blockchain ini digunakan. Tapi tidak hanya di finansial, ada juga di non-finansial. Jadi ini sebetulnya adalah teknologi yang memiliki 3 esensi tadi. Dan di tahun 2017 dalam salah satu materi itu disampaikan apakah ini hype atau opportunity. Antara blockchain ini kan ramai, hype, semua orang mendiskusikannya, membicarakan. Itu hanya cuma karena lagi happening atau memang sebuah peluang. Dilihat dari saat itu baru financial services. Kemudian apa itu yang proyek itu? Dianggap proyek penghematan keuangan. Kemudian kapan terjadi transformasinya? Kemudian bagaimana disruptif teknologinya? Ternyata di 2021 sekarang, yang pertama ini sebagai opportunity sudah terbukti. Tidak hanya financial service, tapi banyak industri lainnya. Bahkan salah satu talent yang sangat dibutuhkan sekarang, itu bukan sekedar seorang programmer, tapi juga orang yang dapat mengembangkan mengcoding blockchain. Karena blockchain akan digunakan pada banyak industri, pada banyak kasus. Atau bahasa ininya use case ya. Dan seringkali kita tidak memahami pada kasus apa kita bisa gunakan blockchain. Nah, kemudian juga menghemat. Jadi penghematan, karena seperti yang kita ketahui, dengan sebagai sebuah network of trust, maka kebutuhan pihak lain, entah ketiga, keempat, atau kelima, untuk memastikan kepercayaan kita terhadap satu hal, itu telah dipindahkan ke dalam sebuah sistem. Nah, itu makanya disebut tadi network of trust. Dengan mengurangi jumlah pihak, maka yang terjadi adalah efisiensi. Itu salah satu disrupsi yang dilakukan oleh teknologi blockchain ini. Nah, kebanyakan dari perusahaan-perusahaan sekarang sudah mengembangkan konsep-konsep proof of concepts, POC-nya, bahkan piloting terhadap pemanfaatannya. Jadi ini tahun 2021 ini sudah terjadi. Dan sudah terbukti melakukan disruptif. Bahkan sekarang aplikasi chat pun ada yang berbasis blockchain. Jadi kalau satu servernya mati, nggak ada masalah. Bukan masalah redundancy ya, tapi ini pendistribusian datanya. Jadi bukan masalah redundancy. Itu perbedaannya. Nah, kalau pada sesi 1 kita dijelaskan tentang VUCA ya, di mana volatility, uncertainty, ambiguity, complexity itu menjadi hal yang membuat banyak hal berubah sekarang, karena itu kan sebetulnya sebuah anomali yang terjadi, ketidakpastian, hal yang rumit, dan juga ketidakjelasan. Tapi kita harus antisipasi juga dengan VUCA juga. Kita harus punya vision, understanding, courage, dan adaptability. Jadi di dunia yang tadi mengalami VUCA, itu juga outputnya salah satunya blockchain, dan salah satunya produk dari blockchain itu ya adalah crypto aset. Makhluknya sama, tapi karena tidak digunakan sebagai perdagangan, dia tidak disebut sebagai crypto, tidak digunakan sebagai untuk alat bayar atau transaksi, maka dia tidak disebut sebagai cryptocurrency untuk di Indonesia. Dia hanya diperlakukan sebagai crypto aset, sebagai aset. Nah, bila kita tidak memiliki VUCA yang kedua ini, maka betul-betul akan terdisrupsi kita. Kita tidak bisa paham dan bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Perubahan mendasar tadi kan disampaikan. Jika untuk memastikan bahwa sesuatu itu benar membutuhkan pihak ketiga, contoh, si A mengirimkan dana ke B, berarti butuh pihak ketiga, bank yang memastikan ada dananya dan sebagainya. Kemudian transaksi memang terjadi. Kalau dengan blockchain,
pihak ketiga ini sudah masuk menjadi coding, jadi masuk di dalam sistem tadi yang secara otomatis, dan itu tidak bisa diubah. Nah, kata kuncinya itu, karena tidak bisa diubah, maka dia dipercaya. Jadi dia kalau sudah terrecord, seperti kita kalau mencatat di dalam sistem keuangan, itu kalau sudah terrecord nggak boleh dihapus atau di tip X. Yang boleh adalah direvisi pada baris-baris berikutnya. Nah, dampak daripada disrupsi ini kita bisa lihat yang sebelumnya pada ekonomi tradisional, ada barang, kemudian ada service, kemudian transaksi antar negara menggunakan mata uang masing-masing atau mata uang yang disepakati. Tapi kalau dengan ekonomi digital, the new digital economy, itu nanti mata uangnya atau untuk transaksi basisnya adalah global currency ini sebetulnya. Itu yang dikonsepkan oleh para pencetus cryptocurrency. Tentunya ini menghadapi tantangan dan demi menjaga para pengguna. Tantangan tersebut para regulator berusaha menata itu sebaik-baiknya, dan saat ini Indonesia juga sudah mencapai tahap ya tadi kita bisa memperdagangkan kripto aset atau aset kripto. Nah, kita lihat lagi blockchain. Contoh mendaftarkan sebuah perangkat atau sebuah alat atau kita punya mobil baru dan sebagainya. Sebelumnya kita mungkin harus mendaftarkannya dengan dapat surat tanda nomor kendaraan dan sebagainya. Tetapi kalau ini menggunakan sebuah sistem yang di-blockchain-kan, kendaraan itu sudah ada datanya, begitu berpindah tangan ke kita, sistem akan mencatat, itu registrasinya sudah menjadi cepat. Dan itu bukan hanya untuk kendaraan seperti mobil, tetapi berbagai perangkat lainnya. Jadi terjadi secara otomatis. Jadi proses verifikasi pihak kedua, ketiga, dan sebagainya, pihak ketiga dan sebagainya itu bisa menjadi berkurang atau tidak ada. Bahkan hal-hal yang sudah disepakati dan itu terjadi berulang-ulang, ini contoh kasus di mana blockchain itu efektif digunakan, ada hal-hal yang memang sering terjadi berulang-ulang, bukan hal yang satu kali, karena kalau satu kali sudah bikin kesepakatannya susah, terjadi penggunaannya terbatas, itu tidak terjadi perbaikan atau peningkatan value ya. Nah, ini contoh penggunaan Universal Digital Ledger dalam berbagai kasus. Mungkin nanti kita bisa diskusi saat sesi diskusi kalau ada pertanyaan tentang bagaimana detailnya. Dan untuk diketahui juga bahwa blockchain tadi sebagai dasar teknologi cryptocurrency ataupun crypto aset, dia ada yang public, ada yang terbuka, ada yang private. Jadi nggak semuanya public. Jadi yang teknologi ini yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola database-nya, mengelola layanannya, itu seringkali private. Nah, ini contoh-contohnya saya sebutkan di sini. Ada yang memerlukan validasinya tanpa memerlukan izin, dia langsung proses murni semua. Contoh di Bitcoin itu, perpindahan hak milik antar aset ini ke pihak lain itu semua otomatis by system, by coding atau by konsensus yang disepakati di dalam Bitcoin tadi. Kalau kita membeli mata uang kan, atau kita membeli aset, akadnya kan langsung orang per orang. Kalau ini akadnya sudah akad digital. Nah, pada slide ini kita bisa lihat bahwa 40% memang penggunaannya ini saat ini ya, 2016 ya, sekarang sudah meningkat lagi, itu dunia keuangan. Nah, kalau sekarang non-financial meningkat, jadi keuangannya justru akan secara relatif dibalap oleh non-keuangan, karena semua yang terkait dengan data yang berulang-ulang terjadi, apalagi jumlahnya masif, dan memerlukan banyak rantai untuk menentukan verifikasi dan validasi, itu sangat efektif untuk diefisienkan dengan blockchain. Jadi blockchain ini for every industry bisa kita terapkan. Nah, saat ini beberapa platform yang sangat populer, Hyperledger Fabric, Ethereum, Ripple, Bitcoin, ya. Tapi masing-masing punya spesifikasi ya. Seperti smart contract itu tidak ada di Bitcoin, karena di Bitcoin kontrak itu sebetulnya coding ya, atau bahasa itu sangat simple. Jadi sekarang Ethereum sering digunakan untuk banyak blockchain dalam melakukan transaksi. Nah, ini contoh-contohnya. Untuk payment ada Ripple dan sebagainya.
Ya, kalau kita masih belum familiar dengan istilahnya, ya ini memang hal yang eh, sedang happening juga dan perlu kita ketahui. Nah, bila kita lihat laporan dari KPMG tahun 2020 akhir ya, walaupun datanya 2018 sampai saat ini adalah crypto market capitalization ada di Bitcoin, gitu kan. Nanti saya akan tunjukkan per hari ini berapa, karena peningkatannya luar biasa. Market capitalization-nya semua kripto aset yang ada di dunia itu tahun 2018 di pertengahan 2018 211 miliar US dollar. Itu luar biasa. Kemudian retail participation-nya juga tinggi. Kemudian penggunanya sudah 30 juta saat itu, sekarang sudah jauh lebih besar. Pada tahun 2018 saja sudah ada 2.000 kripto aset. Tapi setiap tahun ratusan kripto aset juga mati. Jadi karena tidak punya fondasi yang kuat dan sebagainya. Dan dengan teknologi blockchain dan produk yang kripto aset tadi, ini sering juga digunakan untuk fundraising melalui proses yang disebut ICO, Initial Coin Offering. Mungkin kita familiar dengan IPO ya. Ini ICO. Jadi waktu awal koinnya, koin ini produk kripto tadi, asetnya tadi itu keluar, itu disitulah terjadi pendanaan awal. Yang lain saya langsung. Nah, nanti kita lihat yang untuk market capitalization-nya ya. Bagaimana dengan dunia perbankan? Pada pre-digital atau tradisional, untuk mendistribusikan layanannya, perbankan menggunakan cabang-cabangnya. Kemudian ada ATM. Jadi ATM yang dulu kita anggap canggih itu dianggap pre-digital. Memang elektronik, tapi bukan digital. Kemudian pada digital 1.0, pemasarannya melalui sosial media, menggunakan mobile application, data tadi tidak cuma ada data, tapi di analitik, dan sebagian sudah di cloud. Nah, sekarang kita memasuki digital 2.0-nya perbankan. Perbankan menggunakan robotic process untuk hal yang memang sudah berulang-ulang, kemudian perbankan menggunakan AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, sehingga decision itu semakin lebih otomatis. Nah, teknologi yang mendasari menggunakan blockchain. Dan perbankan lebih terbuka sekarang, open banking, bahkan regulasinya pun sudah digital banking, itu berbeda dengan banking konvensional. Nah, komponen lain yang penting adalah Internet of Things, IoT. Nah, ini juga masih banyak yang salah kaprah. Apakah begitu sudah pakai internet itu pasti Internet of Things? Di Internet of Things ini ada unsur sensor, kemudian ada unsur penyimpanan data, komunikasi, network, dan sampai melakukan tindakan ini. Skupnya ya cukup luas. Jadi kalau dulu sebuah pembayaran gambar di kanan, itu semua tersentralisasi, hanya ada clearing dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan digital banking, proses ini semua akan, apalagi berbasis blockchain, proses ini akan dilakukan peer-to-peer langsung dengan verifikasi secara otomatis melalui kesepakatan yang dibikin. Nah, sehingga sebuah use case atau keadaan bisnis yang sering berubah itu menjadi tantangan buat sebuah sistem blockchain. Karena perubahannya itu tidak sederhana untuk dilakukan pada sebuah sistem yang rigid. Nah, aset kripto secara prinsip tidak terikat otoritas nasional, tapi di Indonesia kita sudah atur sekarang. Tadi sudah disampaikan bahwa memang itu diatur oleh Bapepti, karena disepakati sebagai komoditas. Dan dia akan menggerakkan ekonomi digital. Tapi ekonomi digital jika tanpa asetnya juga digital, maka prosesnya tetap manual, physically antar uang. Sekarang kan kita sudah menggunakan cashless. Kemudian tidak sepenuhnya memenuhi kelompok aset konvensional. Jadi aset kripto ini unik, maka menjadi diskusi yang sengit di banyak negara, hingga akhirnya pun sekarang Indonesia kita sepakat dia tetap menjadi aset kripto. Jadi bukan aset biasa. Karena kan kita tahu aset biasa mungkin kita punya cash, uang ya tunai, kemudian kita punya properti, tanah,
bangunan, itu dianggap aset. Kita punya logam mulia. Nah, aset kripto ini salah satunya. Dan pengambilan keputusannya tidak dilakukan berdasarkan rapat ini, tapi melalui aktor-aktor yang sudah ada di dalam network, dan itu dilakukan secara desentralisasi. Ini memang agak susah kalau kita imajinasikan ya. Jadi sebetulnya kalau digambarkan lebih gampang. Dan pengambilan tata kelola pengambilan keputusannya pun menggunakan banyak model, tidak hanya satu model. Nah, kalau kita gambar seperti ini, jadi karakteristiknya kalau sebagai currency itu harus memenuhi kriteria sebagai currency. Kalau sebagai komoditas, dia harus memenuhi kriteria sebagai komoditas. Dan secara security, semua transaksi tadi itu akan disimpan di dalam blok-blok data, dan itu tidak bisa terhapus. Nah, disinilah salah satu cara membangun trust dari crypto asset ya. Tapi para ahli sepakat bahwa tidak cukup hanya dengan kriptologi untuk membuat aset kripto itu kita percaya. Tapi perlu institusionalisasi atau perlu ada lembaga yang mengawasi atau yang terlibat. Walaupun ini bertentangan dengan tadi tanpa batas. Salah satu yang menghidupkan YouTube tolong di off kan ya, suaranya masuk. Oke, nah jaring tata kelolanya untuk ekonomi kripto atau sekarang sering disebut crypto economics. Itu ada 5 hal. Satu, core device-nya, ya, itu isinya protokol-protokol terhadap fitur dan aturan-aturannya. Kedua, investor yang tadi waktu kita aset ini kan harus ada value-nya kan. Nah, itu ada initial fund-nya. Dan pengembangannya itu adalah jaringan yang kedua unsurnya. Yang ketiga ya tentunya para pengguna. Dan kalau nggak ada yang menggunakan ya sistem ini atau ekosistem ini tidak berjalan. Makanya semua kripto aset itu berusaha untuk menjaring sebanyak-banyaknya pengguna. Yang keempat adalah adanya consensus agent. Jadi kesepakatan-kesepakatan itu harus disepakati semua pihak ya. Kalau enggak ya tidak bisa dibuat menjadi sebuah sistem yang otomatis. Nah, yang kelima ini state actors, jadi pelaku di pemerintah atau regulator untuk menjaga agar semua unsur ini terjaga dengan baik. Nomor 1, 2, 3, 4 itu self govern, artinya tata kelolanya otomatis gitu ya di dalam jaringan. Kalau yang abu-abu itu diatur seperti di Indonesia oleh Bapepti. Menariknya dari sebuah survei ternyata orang membeli kripto aset itu alasannya macam-macam. Secara ideal ada yang mengatakan karena mata uangnya atau asetnya ini terdesentralisasi, artinya nggak dikendalikan satu pihak. Contoh kalau kita membeli satu mata uang itu dikendalikan oleh regulator dari negara tersebut, tapi kemudian mekanisme pasar. Kemudian juga ada alasan yang berikut cukup banyak, ini nomor 50% ya, karena tidak ada inflasi. Tapi ternyata volatile. Kita bisa lihat naik turunnya juga harga Bitcoin, karena dia tidak di-hack atau tidak direlasikan dengan aset fisik. Yang ketiga, ini perlu jadi perhatian. Justru 40% itu karena anonymity, karena tidak diketahui namanya. Dari penanya. Nah, ini yang menjadi concern, kenapa perlu diperhatikan, karena ini juga yang menjadi alasan mungkin pelaku-pelaku tindak pidana keuangan atau pencucian uang menggunakan ini. Dan ada juga alasannya banking for the poor. Apa hubungannya ya? Kira-kira kan begitu. Ya, karena tadi mengurangi jumlah pihak yang terlibat, maka proses itu menjadi lebih murah. Dan ini pada microfinancing, nano financing, itu menjadi enabler, jadi mungkin. Karena seseorang mengajukan pembiayaan Rp100.000 sama 1 juta, sama 10 juta, atau 100 juta, hukumannya hampir sama. Nah, sekarang itu didistruksi dengan fintech, dan itu juga akan terus melakukan evolving
apabila fintech-nya juga menggunakan blockchain. Jadi dengan fintech saja proses bisnisnya itu sudah terjadi disrupsi, kemudian dengan blockchain itu disrupsinya akan lebih besar dan lain-lain ya. Bukan Nah, terngiang-ngiang. bagaimana penggunaan aset kripto ini dalam crypto economics atau kadang disebut tokenized economy? Kalau Bitcoin dia bisa sebagai aset tadi, itu contohnya, sebagai alternatif aset tradisional seperti emas. Jadi kalau kita punya daftar kekayaan, salah satu kekayaan itu adalah ini. Misalnya kan kalau di dalam laporan keuangan perusahaan itu asetnya apa saja. Kalau sebagai aset sekarang bisa ditambahkan crypto aset. Jadi di dalam laporan akuntansi. Ethereum ini sekarang banyak dikaitkan oleh berbagai token untuk ICO, Initial Coin Offering, untuk penggalangan dana. Ini salah satu alternatif penggalangan dana. Hanya saja kalau tidak dikelola dengan baik dan para pengguna yang menginvestasi atau investor itu ada investor pemula yang terjadi seperti yang disampaikan tadi, akhirnya menjadi korban. Kemudian ada juga Litecoin, ini contoh nih, mereka dengan crypto aset Litecoin kita bisa global transfer dan bahkan itu pernah transfer senilai hampir 1,4 triliun, biayanya hanya Rp14.000 dan itu selesai dalam waktu 1 menit. Sementara menggunakan proses konvensional bisa beberapa hari. Menggunakan digital yang berbasis blockchain, prosesnya itu lebih murah. Kalau cepat saja pakai elektronik bisa cepat. Tetapi proses verifikasinya tetap dilakukan. Tapi begitu dengan blockchain, proses verifikasi tadi kan menjadi automatically dalam konsensus. Nah, yang keempat adalah tokenization atau tokenisasi. Artinya tokenisasi aset tradisional atau aset biasa. Contoh kita punya batu bara, itu bisa dibikin jadi token, maka dia menjadi aset kripto berbasis batu bara. Kita punya emas, aset kripto berbasis emas. Kita punya whatever yang berharga itu dijadikan token. Nah, begitu dia sudah di-tokenize, maka likuiditasnya kan jadi gampang. Artinya dia lebih gampang untuk diperjualbelikan, lebih gampang untuk berpindah tangan. Dan transparansi transaksinya juga tercatat di dalam blockchain tadi. Nah, ini contoh mata uang apa di dunia saat ini yang satu nilainya sekian besar itu 566.000. Tadi pagi saya coba screenshot 566.000 satu Bitcoin. $1 14.000 something, ini 500.000 something dan lain-lainnya. Kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir itu peningkatannya luar biasa. Tadi capital market tadi kan 200-an ya miliar dolar ya. Ini hari ini tadi capital market dari semua crypto aset itu 1 triliun US dollar. Berarti 14.000 triliun rupiah. Wow. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita membuat orang lebih percaya lagi dengan crypto aset? Karena bahwa dengan adanya di encrypt, bahwa dia tidak bisa di-crack di encryptnya. Tapi seringkali terjadi adalah penyedia ini di proses walletnya di depan yang tidak menggunakan crypto blockchain teknologi, justru di situ yang di-crack. Atau lembaganya yang tidak valid. Makanya perlu diatur. Jadi knowing your customer, mengenal pelanggan, catatan kronologis kepemilikan itu tantangan utama untuk diinstitusikan. Nah, di Indonesia sudah ada dasar hukumnya. Ini saya pilihkan beberapa yang ini. Yang paling terakhir ini nomor 9, Peraturan Bapepti nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan nomor 5. Nomor 5 itu tentang teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto. Jadi sudah ada. Kalau kita lihat, flow-nya akan jadi seperti ini. Jadi persis dengan flow komoditas. Ya. Pada saat seseorang membeli aset fisik, membeli aset kripto, physically-nya harus ada. Jadi aset kripto yang diperdagangkan ini harus yang ada backup-nya, ada pendukungnya. Jadi kalau dia senilai 1 juta rupiah, berarti ada disimpan itu.
Dan itu disimpan di mana? Di sini, pengelola tempat penyimpanan. Kalau itu tadi di backup dengan batu bara, ya batu bara. Kalau itu emas, ya emas di sana. Kemudian ada bursa pasar tempat melakukan transaksi, kemudian mengclearingnya kan ada lembaga clearing berjangka. Ini menjadi dalam satu ekosistem. Makanya ini di bawah Bapak. Nah, ini ringkasan, tapi sebetulnya tambah detail. Jadi nanti bisa dilihat karena materi nanti bisa dipelajari. Ini landscape-nya ya, token ekonomi. Ini yang kuning ini untuk Bitcoin, kemudian yang lainnya ICO tokennya dan stablecoin. Jadi mining rewards, jadi yang tadi saya sampaikan pada saat menghasilkan blok-blok tadi itu memerlukan proses agar itu menjadi terbuka kuncinya dan nyambung, itu kita bisa dapat reward di sana. Kemudian terjadi exchange juga bisa di sana. Kemudian untuk membangun, nah ini trustware. Jadi ada 4 layer ya. Issuance-nya, facilitation, trustware, sama kebutuhan dari pemanfaatannya. Nah, ini semua distributed konsensus ya. Kalau yang ini kemudian dia juga ada konsensusnya harus dibikin. Kayak konsensus ini contohnya kalau kesepakatan antar lembaga tertentu itu dijadikan coding atau hybrid konsensus. Ya, secara detail seperti ini nanti kita coba ulas andai kata memang ada pertanyaan terkait ini. Nah, peluang strategis aset kripto apa nih? Waktunya masih ada ya. Transaksi mikro bahkan nano itu dimungkinkan. Artinya nilainya. Kalau sebelumnya transaksi itu, contoh kita biaya transaksi 6.500 umpamakan. Ya karena ada proses-proses antar bank umpamakan. Tapi kalau dengan berbasis aset kripto itu kita bisa transaksi 0,0 sekian. Nah, itu sampai mikro dan nano. Dengan aset-aset contoh tadi aset kripto yang ada backup aset fisiknya, kita menjual barang itu tidak perlu bawa barang fisiknya kan, cukup bawa barang kriptonya saja. Jadi bisa lebih gampang. Potensi yang bisa beli juga lebih luas karena belinya nggak harus 1 ton, nggak harus 1 kuintal, maka bisa 0, asetnya sangat mudah diperjualkan dan nyimpannya pun nggak perlu punya gudang kan, karena itu gudang tadi sudah ada di ini kan. Nah di nomor ini kan tadi sudah ada tempat nyimpan. Jadi bukan kita masing-masing pemilik yang memegang. Dan ini bisa menjadi alternatif bentuk kekayaan. Kekayaan itu salah satunya aset kripto. Kemudian peluang pemanfaatannya kita bisa memproduksi, artinya kita yang membuat aset kripto, kemudian kita bisa perdagangkan, ya sebagai barang ya maksudnya bisa dibarter juga, bisa untuk investasi. Nah, ini menjadi peluang juga nih ke depan. Nanti hal-hal ini nanti akan ada yang masuk ke ranah OJK dan sebagainya. Dan jadi dia menjadi kolateral pembiayaan, sekarang belum kan? Punya aset kripto tertentu, mengajukan pembiayaan, kolateralnya ternyata aset kripto. Atau digadai aset kripto, sekarang belum ada. Bisa untuk hadiah, hibah, wakaf. Masuk sebagai aset yang diwariskan. Tapi perlu tata kelola zakat dan pajak aset kripto. Nah, karena di Indonesia tidak sebagai cryptocurrency, ya dia tidak sebagai alat untuk transaksi infak, sedekah ataupun zakat ya. Tapi ada tantangan juga. Teknologi ini perlu infrastruktur teknologi informasi yang mumpuni. Karena teknologi jaringan kita yang ada di dunia saat ini, itu dulu tidak dibangun dengan basis kripto. Kriptologi, enkripsi, dekripsi itu adalah tambahan di layer berikutnya. Jadi ini menjadi tantangan jaringan. Makanya sekarang Bitcoin, Ethereum, dan lain-lainnya, andai kata mereka dikasih transaksi yang sedemikian banyaknya, sistemnya akan kewalahan. Dan itu masih menjadi tantangan. Jadi itu menjadi tantangan secara teknologi. Jadi sistemnya pun harus komprehensif dan handal. Para miner tadi yang berusaha memecah kode-kode aset kripto agar bisa semakin luas transaksi bisa terjadi, itu membeli prosesor-prosesor biasanya VGA yang dimodifikasi untuk melakukan ini. Dan komponen terbesarnya adalah listrik. Karena itu semua membutuhkan listrik. Teknologi juga perumusan pemrogramannya harus memberikan nilai tambah. Dari pertanyaan ini saja ya. Dari pertanyaan. Kemudian kita perlu lebih secure e-wallet dan browser. Nanti yang milih
Secara pemanfaatan kita perlu literasi keberadaan aset kripto. Jadi kita harus lebih paham aset kripto itu apa sih. Saya yakin dengan sesi 1 jam ini hanya memberikan wawasan dasar ya. Detailnya memang lebih teknis. Regulasinya oleh Bapak Tri juga itu agar bisa meminimalkan fraud ya. Kaji ulang regulasi berdasarkan ekosistem keuangan dan perangkat keuangan yang terus berkembang ya. Itu perlu terus dilakukan, dan tadi OJK sudah antisipasi dengan adanya sandbox dan sebagainya. Nah, apakah memungkinkan suatu saat kita punya national e-money atau national e-wallet gitu kan? Itu kan juga jadi poin. Aset kripto berbasis aset fisik dengan penerapan prinsip syariah itu juga tantangan yang perlu kita diskusikan ke depan. Jadi masih banyak PR untuk hal-hal ini. Jadi VUCA menghasilkan sesuatu ini ternyata juga menjadi VUCA. Implikasi adanya aset kripto. Nah, pajak. Karena tadi ada transaksi, pajak akan melakukan kajian-kajian apakah dibebaskan sebagai insentif agar ekonomi kripto ini berkembang pesat atau bagaimana. Sebagai aset kapital juga ada perhitungan sendiri, sebagai hasil dari aktivitas dia juga sendiri, sebagai inventory, karena aset inventory kan disimpan, itu juga menjadi hal yang harus didiskusikan di perpajakan. Nah, bagaimana dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, warisan? Karena kalau sebagai aset mungkin dia bisa kita wakafkan. Dan ini hal-hal yang saya rasa akan menjadi PR-PR semua pihak yang terkait untuk kita mengoptimasi pemanfaatan aset kripto yang memang sudah hadir di dunia ini dan sudah diterima di Indonesia. Apakah kita akan ikut mengoptimasi pemanfaatannya atau kita hanya mendengar istilah aset kripto? Demikian yang saya sampaikan untuk sesi ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tripa, masih ada waktu 16-17 menit ya. Kita buka pertanyaan Pak Tripa ya. Ya, silakan. Oke, sesi tanya jawab silakan di-handle oleh Ning Wulan, silakan sebagai MC. Baik, terima kasih Cak Usma. Baik, kepada seluruh peserta kami silakan untuk menuliskan pertanyaan untuk pemateri ketiga Pak Dripa ya. Kami akan memilihkan 2 pertanyaan untuk Pak Dripa pada siang hari ini. Dan nanti kami mohon kesediaan dari ini spesial untuk Pak Dripa. Dari 2 pertanyaan nanti silahkan dipilih mana yang terbaik karena akan mendapatkan hadiah paling spesial, yakni sebuah handphone pada siang hari ini. Ayo silahkan teman-teman mengirimkan pertanyaannya sebaik mungkin karena Pak Dripa yang akan memilih pertanyaan dan akan memberikan door prize berupa handphone. Ini panitia memilihkan 2, kemudian saya pilih di antaranya ya. Ya. Seperti itu. Silakan Ning Wulan, kalau sudah masuk pertanyaannya, silakan dipilih 2 pertanyaan untuk Pak Tripa. Baik, pertanyaannya sedang kami pilihkan. Baik, ini sudah masuk pertanyaan dari 2 peserta. Yang pertama dari Abdul Ghani dari Tegal, 052812. Pertanyaannya adalah, tema pada pembahasan pagi ini sungguh sangat menarik. Kalau boleh saya menyimpulkan, kehadiran fintech di zaman digital ini saya kira mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat kelas menengah ke atas, terutama dalam membantu melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran yang lebih ekonomis, efisien, namun tetap berjalan dengan efektif. Pertanyaannya, jadi dia memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama, bagi masyarakat menengah ke bawah, apakah fintech mampu memberikan kecepatan perputaran perekonomian pada kelompok mereka?
Kedua, bagi pesantren, apakah kehadiran fintech bisa diterapkan? Kalau bisa, bagaimana sistem dan strategi yang dapat dilakukan? Karena jika sistem dan strategi ini berhasil diterapkan, maka saya kira itu merupakan bentuk wujud nyata bahwa di era digital ini sebetulnya pesantren mampu untuk terus bersaing dan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dari 010295 Ahmad Sofi'i Malang. Izin bertanya Pak, untuk uang yang dikeluarkan BI, ada banyak pengaman yang dibuat untuk membedakan dengan uang palsu. Lalu mungkinkah dalam fintech ini terjadi pemalsuan e-money? Mohon maaf, fintech apa saja yang sudah dimiliki PBNU? Sejauh ini NUCash sudah bisa digunakan di merchant apa saja? Begitu. Jadi pertama pertanyaan dari Abdul Ghani dan yang kedua dari Ahmad Sofi'i Malang. Saya diminta memilih, Mbak. Menjawab terlebih dahulu, Pak. Menjawab terlebih dahulu. Oh, oke. Iya. Oke. Tadi dikatakan bahwa ini untuk manfaat dari bukan fintech ya sebetulnya. Pertanyaan untuk saya ini ya, bukan untuk pembicara sebelumnya ya. Bapak, ya. Fokus saya kan di crypto aset ya. Apakah crypto aset ini hanya memberi manfaat, kalau saya boleh rephrase pertanyaannya, kepada para orang-orang yang memiliki modal besar atau orang yang punya uang, dibandingkan dibandingkan pada ekonomi untuk umat secara umum? Jawabannya justru ini adalah solusi. Dengan menggunakan teknologi blockchain, kemudian di dalam bentuk fintech, maka biaya proses, apapun proses itu dan transaksi itu harusnya akan menjadi lebih efisien. Jadi ini menjadi solusi. Kebetulan saya beberapa tahun lalu pernah membuat microfinancing ya. Memang tantangan microfinancing itu adalah biaya untuk menyetujui satu pembiayaan yang nilainya kecil sama yang besar itu hampir nggak beda. Masa untuk menyetujui pembiayaan 500.000, let's say kita butuh dana sekitar 100.000 kan nggak lucu, nggak masuk akal gitu. Nah itulah yang teknologi fintech masuk. Dan dengan fintech yang menggunakan blockchain, maka prosesnya lebih efisien lagi. Jadi menurut saya justru ini menjadi enabler untuk membangkitkan ekonomi mikro. Hanya saja memang yang membuat sistem ini harus yang punya modal. Itu isunya. Karena membuat sistemnya tidak murah. Tidak mudah dan tidak murah. Makanya peran serta pemerintah maupun lembaga-lembaga donor maupun komunitas-komunitas seperti kita di Nahdlatul Ulama itu menjadi peran penting untuk menyediakan sistem atau ekosistem tadi. Nah, bagaimana pesantren? Sama. Sesuatu yang bersifat terulang-ulang dan sebelumnya keputusan itu harus melalui proses yang memakan biaya dan itu bisa dibuat konsensus, maka itu bisa diblockchain-kan. Nah, blockchain di sini tidak harus tentang crypto aset ya, tapi bisa untuk fungsi-fungsi yang lain. Jadi untuk yang pertama tadi secara umum adalah menurut saya malah dengan adanya teknologi blockchain dengan desentralisasinya, kemudian adanya crypto aset, itu justru lebih banyak masyarakat yang bisa menikmati. Lebih banyak masyarakat bisa, contoh, menabung emas menggunakan kripto aset berbasis emas. Itu contohnya. Dengan jumlah yang kecil. Kemudian dengan menggunakan metodologi ini kan pemerintah yang akan menjamin melalui tadi Bapepti tadi mengawasi di mana fisiknya, karena harus ada aset fisiknya, itu contoh. Bisa juga yang lain kita bisa kembangkan tergantung dengan kreativitas dan inovasi dari para pebisnis dalam mengembangkan ini. Nah yang kedua, ini yang jawab harusnya BI sama OJK nih tadi Mbak, tentang fintech dan e-money. Para pengusaha Nahdien cukup banyak yang mengembangkan berbagai platform digital dan sebagian diantaranya adalah fintech gitu kan. Dan tentu kalau dia mau masuk ke ranah fintech seperti yang disampaikan tadi, dia harus memenuhi kriteria-kriteria syarat-syarat dari OJK. Bahkan yang bukan fintech saja, saya ada perusahaan aplikasi ya,
itu untuk bisa terdaftar dengan benar di Kominfo itu harus ISO 27001 ISO tentang security data. Nah, itu yang menjadi tantangan. Ini tantangan juga nih, karena ternyata biayanya nggak murah. Biayanya ratusan juta. Bagaimana dengan startup kecil yang belum punya modal, itu jadi tantangan. Jadi setahu saya cukup banyak, dan sebagian sudah mulai saling berkoordinasi, berkonsolidasi di tingkat nasional, karena harusnya antara fintech kemudian startup aplikasi platform yang ada di Indonesia, khususnya yang di Nahdlatul Ulama, itu melakukan sinergi menjadi satu crowd platform. Kemudian tadi pertanyaannya sudah terjawab belum yang kedua, Mbak Ulan? Ya, untuk pesantren ya Pak, tadi ada pertanyaan untuk pesantren, apakah bisa diterapkan di pesantren? Ya, diterapkan itu artinya pesantren yang mengembangkan sistemnya atau memanfaatkan. Kalau memanfaatkan bisa. Kalau mengembangkan tergantung kemampuan pesantrennya. Pesantren kita kan rentangnya lebar sekali. Dari yang punya kapasitas mukimnya sedikit sampai yang puluhan ribu, dari yang punya aset beberapa ratus ribu atau juta sampai beberapa triliun gitu kan. Jadi saya pikir itu sangat tergantung dari pesantrennya. Tapi sebagai pemanfaat bisa. Nah, sebagai inovator blockchain itu menurut saya sangat bisa, karena jadi banyak pembuat blockchain platform itu membutuhkan use case. Use case itu artinya kasus pemanfaatannya. Sepanjang yang saya tahu, kita masih bisa kembangkan banyak hal di pesantren. Kata kuncinya adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, ya, berulang-ulang, membutuhkan kepercayaan. Nah, itu bisa kita pikirkan untuk mempertimbangkan blockchain. Tapi kalau sesuatu yang satu kali saja dan tidak terlalu kritis, biaya investasinya tidak tidak seimbang dengan cost yang harus ditanggungnya. Untuk pesantren jawaban saya secara umum seperti itu, Mbak. Dan justru kalau sebagai pemanfaat, saya rasa ke depan tidak hanya pesantren, kita semua sadar atau tidak sadar akan menggunakan berbagai fungsi, fitur, aplikasi, ataupun platform yang di belakangnya ada blockchain-nya. Itu kita sadar atau tidak sadar. Karena kita pakai nggak kelihatan, aplikasi yang berbasis blockchain sama tidak itu tidak kelihatan kalau kita lihat di aplikasi di HP kita lihat di laptop. Baru disadari bila kita lihat bisnis prosesnya. Loh, kok dari sini bisa langsung ke sini ya? Siapa yang memastikan itu terjadi? Disitulah blockchain. Nah, kalau kripto asetnya, menurut saya tadi PR yang tadi saya sampaikan, kita harus berpikir apakah nanti bisa menjadi wakaf blok kripto aset. Bisa nggak kita berinfak kripto aset? Ini PR nanti buat para ulama untuk mungkin ada fatwa-fatwa terkait dengan ini. Dan saya rasa Indonesia termasuk pesat dalam pengembangan dan beradaptasi terhadap teknologi, khususnya dalam ekonomi syariah. Kita termasuk yang menjadi yang diperhatikan dunia. Saya pikir itu yang pesantren. Oke, Pak Duta, mungkin monggo untuk dipilih salah satu dari dua pertanyaan tadi, Pak. Saya pilih yang pertama, Cak Usman. Pertama, betul. Kayak lebih baik ya. Oke, jadi itu yang akan Mbak Ulan tolong dicatat ya, yang dapat HP-nya ya itu ya, tolong ya. Iya, berarti yang mendapatkan adalah 052812 Abdul Ghani, ya, dari Tegal. Dari Tegal. Wah, selamat ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Dripa. Ya, sama-sama. Baik, kembali ke Cak Usma, silakan Cak. Terima kasih Pak Dripa atas sharingnya ya. Ini kita jadi tahu secara lebih detail untuk teknis pelaksanaannya gitu ya. Kalau tadi di depan sudah teorikal mulai dari sejarah, yang kedua terkait dengan aturannya, tadi Pak Dripa sudah menjelaskan detailnya bagaimana khususnya di crypto aset gitu ya. Terima kasih sekali Pak Dripa. Mungkin sebelum kita akhiri ada kata-kata terakhir untuk motivasi teman-teman sekalian untuk bisa lebih tertarik di sini. Monggo Pak, silakan. Ya, kemajuan digital sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi justru harus kita berselancar di atasnya. Jangan jadi pengikut, usahakan untuk kita terlibat dalam proses inti,
paling tidak kita memahami bagaimana proses itu terjadi. Crypto aset adalah salah satu contoh. Crypto aset adalah tambahan nomenklatur baru di dalam daftar kekayaan yang dimiliki manusia. Dan apakah ini akan berdampak memberi kemaslahatan kepada kita di dunia saja atau hingga ke akhirat, itu tergantung bagaimana kita mengoptimasi pemanfaatannya. Demikian, Cak Usma. Oke, terima kasih Pak Dripa. Jadi dengan final speech dari Pak Dripa tadi, kita akhiri sesi ketiga. Kita beri aplaus dulu ke Pak Dripa. Sama. Terima kasih. Oke.